bilangan kompleks dengan adanya kesamaan dari dua bilangan kompleks gitu kan. Nah, kalau untuk materi yang minggu lalu, saya rasa nggak ada yang sulit kan ya untuk bilangan kompleks. Coba kita, ini kan yang kemarin penjumlahan gitu ya, pengurangan dan lain sebagainya. Kemudian kita mencari konjugat dari bilangan kompleksnya gitu ya. Kemudian sampai kita ke menggambarkan gitu kan ya, bilangan kompleks yang sama. Nah, ini kemarin kita menjumlahkan dan lain sebagainya. Kemudian ada representasi grafis dari suatu bilangan kompleks. Nah, ini kan kemarin kita udah sampai sini ya. Jadi sampai kalau misalnya ditambah angka berapa gitu ya. Nah, itu memutar vektornya sebesar berapa. Nah, ini sudah kita pelajari di pekan lalu. Oke. Nah, sampai kepada teman-teman menggambar suatu diagram argan. Nah, karena ini adalah representasi grafis, jadi pada saat ujian nanti teman-teman silakan menggunakan kertas milimeter block ya. Jadi ada yang namanya kertas milimeter block, pernah pakai nggak? Pernah pakai nggak milimeter block? Nggak pernah, Bu. Kenapa belum? Belum ya? Udah belum? Bu, belum. Belum, oke. Jadi nanti pada saat ujian, teman-teman sambil membawa kertas milimeter block. Nah, ada di tempat fotokopian ya biasanya kertas milimeter blocknya itu dia banyak biasanya. Jadi satu mahasiswa nggak usah beli satu buku gitu, nggak usah belinya satu buku buat bareng-bareng juga bisa ya. Satu buku buat satu kelas kayaknya masih bisa karena 20 lembar biasanya banyak. Nah, nanti kalau ada satu soal nanti berarti di soal terakhir saya pingin teman-teman menggambar representasi grafis jadi bentuk diagram argan seperti ini. Nah, nanti untuk supaya bagus, supaya antar satuan, misal kita membuat ini garis bilangan ya. Kalau membuat garis bilangan biasa tanpa milimeter blok kan ribet, suka pakai di titik-titik dulu atau diukur 1 cm dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau pakai milimeter blok jadi enak, nanti pakai berapa kotak seperti itu. Jadi kurang lebih kertasnya itu kayak kertas kotak-kotak gitu tapi kecil. Nah, nanti teman-teman gunakan itu. Jadi kalau misalnya ada soal terkait itu langsung menggambar di milimeter blok, langsung nanti ditempel di lembar ujiannya. Nah, proses ujiannya sebetulnya kan dilakukan ada yang daring, ada yang luring ya berdasar kebijakan masing-masing dosen. Nah, saya sih pinginnya nanti kita cari waktu untuk kita mengadakan secara luring gitu ya. Nanti kertasnya dari saya, tapi teman-teman siapkan aja milimeter bloknya gitu. Nanti saya siapkan juga milimeter blok, tapi teman-teman coba dulu cari gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Pasti ada mencari bilangan kompleks dan membuat suatu diagram argan. Itu soal terakhir. Jadi nanti soal bilangan kompleks mungkin saya batasi 2 juga ya. Jadi nanti saya akan simulasikan soalnya yang jelas. Jadi sekiranya tidak terlalu tidak terlalu sulit dan mungkin nanti teman-teman bisa menjawab sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Seperti itu. Nah, ini kemarin sudah juga ya. Sudah kan ya, ini sudah. Nah, terakhir ini bentuk polar suatu bilangan kompleks yang kita belum ya. Nah, jadi kalau sudah kemarin menggambar representasi grafis, kemudian kita menjumlahkan secara aritmatik, nah untuk mencari bilangan kompleks itu ada bentuk polarnya juga. Nah, apa sih gitu ya? Nah, katanya kadang-kadang kita lebih mudah apabila kita menyatakan suatu bilangan kompleks gitu ya, A plus BB, bentuk ininya umumnya dalam suatu bentuk lain. Pada diagram argan, misal kita akan mengenal suatu, saya ambil ini. Nah, pada diagram argan kemarin kita akan mengenal suatu garis yang namanya OP gini ya. Kemarin ya untuk merepresentasikan si bilangan kompleks gitu. Nah, ini si OP ini merupakan suatu vektor A plus JB. Misalkan R itu adalah panjang vektor tersebut dan theta itu adalah merupakan sudut yang dibuatnya dengan OX. Nah, jadi ini. Misal saya punya nilai di sini ya. A plus JB. Nah, J-nya itu kan di sumbu Y ya, A itu di sumbu X, kemudian, nah ini ada B-nya, B itu kan Y ya sebetulnya ya. Nah, kemudian R di sini, ini adalah panjang vektornya katanya, panjang vektor.
Nah, berarti di sini ada sebuah sudut kan ya. Nah, kita tulis di situ adalah suatu theta. Nah, merupakan sudut yang dibuat dengan OX. Nah, ini semisal kita, ini kan bilangan sumbu X-nya ya, berarti ini, nah OX terhadap OP gitu kan ya. Nah, ini ada suatu theta. Maka R kuadrat, nah R kuadrat di sini ya, R sisi miring. Nah, R kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Dalam arti seperti ini bisa kita ubahkan ya, R itu sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, karena kita di sini ada suatu theta, ada suatu sudut di sini, maka tan theta di sini adalah sama dengan B per A gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini boleh kita tulis theta itu sama dengan inverse dari B per A. Tan pangkat min 1 ini boleh kita sebut sebagai arkes tangan ya. Ini arkes tangan. Nah, apa sih arkes tangan itu? Gitu. Apa arkes tangan? Nah, arkes tangan adalah inverse gitu ya. Coba tulis di sini. Jadi ini saya misalkan arkes tangan X gitu katakanlah ya. Ini adalah suatu inverse inverse dari apa? Inverse dari tan X gitu ya. Nah, misal boleh kita tulis di sini berarti arkes tangen X itu tidak lain sama dengan tan, nah seperti ada pangkat min 1 gitu ya, inverse-nya kan berarti. Nah, misal katakanlah nanti teman-teman ada contoh misal ya, saya punya tangannya tangan 45 derajat. Nah, tangan 45 derajat itu nilainya adalah 1. Nah, maka sekarang arkes tangan dari 1, nah itu berarti 45 derajat. Jadi kebalikannya, inverse-nya gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi di sini tan theta itu sama dengan B per A. Theta sendiri itu sama dengan inverse B per A, atau boleh kita sebut ini adalah simbolnya arkes tangan. Oke, juga A sama dengan R cos theta dan B sama dengan R sin theta. Karena katanya kan ada bilangan kompleks ya di sini, Z itu sama dengan A plus JB, sehingga di sini A itu kita ubah menjadi R cos theta, B-nya diubah menjadi R sin theta. Sehingga Z sama dengan R cos theta ditambah JR sin theta. Sehingga Z itu kalau kita kelompokkan boleh kan sama-sama mengandung R ya, berarti R dalam kurung cos theta plus J sin theta. Nah, ini disebut bentuk polar dari bilangan kompleks A plus JB, di mana R-nya tadi kan ya sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat, dan tetanya itu sama dengan arkes tangen B per A. Gitu ya. Nah, berarti udah jelas ya di sini, berarti kita akan melibatkan suatu theta di sini karena kita melihat si bilangan kompleks ini dalam bentuk polarnya. Itu. Saya lanjutkan. Suara saya kedengaran jelas nggak ya? Kedengaran Ibu. Oke, Kedengaran baik. Ibu. Jelas Ya. Bu. Ini saya hapus dulu. Oke, saya izin matikan video aja kali ya. Nah, untuk menyatakan Z sama dengan 4 plus J3 dalam bentuk polar, berarti kita melukis dulu. Apa yang kita lukis berarti kelihatan di sini ya, 4 ini miliknya siapa? 4 itu miliknya si X kan ya. X, kemudian ada J. Nah, J itu di Y ya, sumbu Y. Kemudian 3. Oke, berarti 3 satuan ke atas. 1, 2, 3. Oke, di sini ya. Oke, nah berarti sudah kita sketsakan. Kemudian R kuadrat itu kan tadi A kuadrat plus B kuadrat. Berarti A-nya adalah 4 kan ya. Ini A-nya. Ini adalah B-nya. Ini theta kita. Oke. R kuadrat sama dengan 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Nah, ini kan sudut-sudut istimewa ya. Kalau ada 4, 3 pasti kan dapatnya 5 gitu ya. Oke, R sama dengan 5. Nah, kemudian kita mencari tan theta. Tan theta tadi kan dari apa? Apa tadi? Tan theta itu berarti B per A kan ya.
Ya, B per A, berarti B saya 3. 3/4 ketemulah 0,75. Nah, sekarang dicari tetanya berapa. Berarti mencarinya pakai apa tadi? Arkes tangan ya? Kalkulatornya mana ya? Iya, Bu. Ya, arkes tangan. Kalkulator bunda mana, Nak? Arkes tangannya adalah 36,52 derajat gitu ya. Jadi kalau mencari yang seperti ini berarti nanti teman-teman boleh gunakan kalkulator. Pasti boleh ya, kalau misalnya matematika itu boleh banget menggunakan kalkulator. Oke. Arkes tangan dari 3/4 ketemu nilainya adalah 36 derajat 52 gitu ya, 52 ya. Oke, kemudian ya. Nah, kemudian jadi dalam hal ini Z itu sama dengan 5 cos 36 derajat sekian plus J sin 36 derajat gitu ya, sekian. Nah, berikut ini satu soal lagi untuk dikerjakan gitu ya. Misalnya 2 plus J3 berarti kan sama ya, nanti duanya adalah di posisi X gitu ya di sini. 2 di sini berarti ada yang mau tanya? Enggak? Ada suara. 2 dan 3. Oke, berarti kalau seperti ini, teman-teman cari R-nya. R-nya ketemu berapa? Dengan soal yang di bawahnya ya. Ketemu berapa R-nya? 2 akar. Mm-mm. Berarti R kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat. 2 akar 2 ya. 2 akar 2 besar. Oke. Berarti di sini kita 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat gitu ya. Berarti 4 ditambah 9 sama dengan 13. Oke, 13 berarti R-nya sama dengan akar dari 13 ya. 3 koma dong. Akar 13. 3,606. Ya nggak, Dias? Iya, Bu. Tadi saya itunya 3 tambah 3, Bu. Jadi Oh, 3 10 tambah 3. mikirnya. Iya. Ini 2 ya, 2 sama 3. Oke. Terus diapakan? Berarti kita mencari tan-nya. Tan tetanya. Oke, tan tetanya berarti dari B per A ya. Aduh, tulisannya. Tan teta itu B per A. Berarti di sini B saya adalah 3/2. Berapa? 1,5. Nah, sekarang untuk mencari tetanya berarti kita inverse-kan ya. Tan dari 1,5. Berapa? Udah ketemu? Berapa? 0,026. Berapa? 0,026. 6,026. 0, Bu. Berapaan? Tulis coba. Tulis di situ. Bisa kan ya? Multiple. Dia bisa nulis nggak di situ? Harusnya bisa. Nah, di sini katanya ini udah ada jawabannya nih. 3, berapa? Berapa, Dias? Itu Sabrina, Bu. Kok nggak salah yang jawab. Sabrina ya, oh salah ya, suaranya mirip-mirip ya. 56 derajat, ini ya jawabannya 56 derajat 19. Nah, itu jawabannya. Nah, sekarang, oh tadi belum ya, belum sampai nilai Z sama dengan ya. Nah, ketemu berarti di sini Z sama dengannya ini 5 ya, 5 cos bla bla bla. Berarti kalau di sini otomatis kita dapatkan nilai Z-nya adalah sama dengan R-nya kita masukkan 3,606, kemudian cos 56 ditambah J sin 56. Oke ya. Kalau nanti misal
ketemunya nggak seperti ini ya jelas salah ya, karena di sini kan udah jelas sih sebetulnya pasti teman-teman tahu karena R kuadrat itu A kuadrat plus B kuadrat, tinggal kita cari tannya, tan tetanya berapa, B per A kan, B per A kemudian ketemu tetanya dengan mencari arkes tangannya, gitu ya. Oke, saya izin menghapus dulu. Nah, kita lanjutkan ke yang bawahnya. Nah, udah ya, ini ya ketemunya ya. Nah, kemudian kalau sudah ketemu seperti itu, katanya kita memiliki nama khusus untuk nilai R dan theta. Nah, tadi kan sudah ketahuan nih, Z itu sama dengan A plus JB. Kemudian kita cari bilangan polarnya, berarti R cos theta plus J sin theta. Nah, di sini untuk menamakan yang namanya nama khusus katanya ya, R itu boleh kita sebut sebagai modulus bilangan kompleks Z, atau disingkat seringnya adalah sebagai mod Z gitu. Modnya modulus ya. Kemudian kalau kita singkat seperti itu berarti, nah ya ini R itu, bentar saya keluarin ininya dulu. Nah R itu modulus bilangan kompleks Z atau disingkat mod Z, berarti Z itu kan A plus JB, berarti 2 plus J5 gitu ya. Kemudian kalau misal yang kasus yang tadi berarti 2 plus J3 gitu ya. Nah, kemudian kalau di sini, oke, ini misalkan dicari apanya, aqua A-nya itu 2, ini ada soal lagi nggak? Oh enggak. Nah, misal ini ada mod Z, ada 2 plus 2 dan 5 ya, berarti ini ketahuan ya nilai A dan B-nya. Nah, berarti kan tinggal kita mencari akar 2 kuadrat plus 5 kuadrat, berarti kita dapat mod Z-nya itu adalah akar 29. Atau R tadi kita boleh singkat sebagai ini ya, modulus Z gitu ya, modulus dari bilangan kompleks Z. Kemudian theta itu disebut sebagai argumen, sehingga seringkali disingkat sebagai arg Z. Gitu ya. Nah, sehingga Z itu sama dengan 2 plus J5, maka argumen Z-nya berapa? Argumen Z-nya katanya 68 derajat 12 gitu ya. Nah, arg Z itu kita peroleh dari apa sih? Arg Z itu kita peroleh kan dari tetanya ya, inverse-nya, berarti B per A-nya 5 per 2, nah ketemu nilai ini. Gitu. Ini nilainya adalah arg Z. Jadi kalau ditanya di sini arg Z-nya mana? Ya ini arg Z-nya, ini nilai R-nya gitu kan ya. Oke. Nah, di sini ada catatan. Bentar. Saya ganti dulu ke mouse. Nah, katanya dalam mencari theta tentu kita saja terdapat dua sudut di antara 0 derajat dan 360 derajat yang tangannya memiliki nilai B per A. Katanya kita diminta harus hati-hati dalam menggunakan sudut dalam kuadran yang benar. Nah, selalu kita harus melukis sketsa vektornya untuk memastikan kita mendapatkan vektor yang benar, katanya seperti itu. Misal, carilah arg Z apabila Z sama dengan min 3 min J4 gitu ya. Nah, kalau seperti ini berarti min 3-nya itu ada di X ya, di sini ya. Kemudian J-nya min 4, oke berarti ke bawah. Ini berada di kuadran berapa? Kuadran 3 gitu kan ya. Nah, kita ukur berarti ini kan OX-nya, ada OX gitu ya. OX itu kan kita tarik dari kuadran 1 ya. Nah, kemudian ada OP. OP berarti adalah garis yang menghubungkan antara nilai A dan B kita. Kemudian katanya kita pertama-tama mencari yang namanya E. Sudut lancip ekivalen dari segitiga yang ditunjukkan. Atau di sini adalah tetanya gitu ya, tetanya. Nah, tan E itu berarti sama dengan 4/3. B per A kan ya. Min 4 dengan min 3 berarti kan minnya hilang tinggal 4/3. Kita ketemunya 1,3 sekian. Berarti kalau dicari arkes tangannya berapa itu? 53 ya, 53 derajat gitu ya. Oke. 53 derajat. Nah, kemudian maka dalam hal ini theta itu sama dengan 180 derajat ditambah nilai E-nya. Nah, kenapa seperti ini? Karena ini kan ada nilai OX itu tadi ya. Nah, si OX itu kan dari kuadran 1 kita tarik. Nah, dari kuadran 1 ini
kita melewati kuadran, ada kuadran 1 dan kuadran 2, ini sudutnya kan, bentar saya iniin dulu deh. Nah ini ya, ini ke sini, ini kan kita punya adalah 180 derajat, gitu kan. Kemudian kita mencari nilai E ini loh, ini E-nya itu berapa gitu kan ya. Nah ini kita mencarinya pakai tadi, pakai theta sama dengan gitu ya, B per A tan theta ya, tan theta sama dengan B per A, kita akan dapatkan nilai tetanya itu berapa dengan mencari arkes tangen dari nilai tan tetanya. Ini ya, nah ini diinverskan gitu ya, kita akan mendapatkan nilai tetanya atau nilai E-nya kalau dalam hal ini. Nah, maka berarti kalau udah tahu gambar seperti ini, maka kita harus lukis dulu kan ya memang ya. Maka kalau melihat seperti ini berarti kita ada nilai nih di sini. Nilainya sebesar 180 derajat. Kemudian ditambahkan nilai E atau nilai theta gitu ya, yang kita peroleh dari ini tadi. Gitu. Nah, ketemunya adalah 53,8 kan si E-nya. Nah, maka tambahkan dengan 180 derajat yang di sini. Berarti kita punyanya 233 derajat, 8 gitu ya. Sehingga ini adalah yang dinamakan arcset. Tuh. Kalau mencari nilai R-nya gitu ya, berarti kan tinggal tadi ini A kuadrat ditambah B kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang dengan cara yang sama, silakan teman-teman mencari nilai arcz-nya itu berapa. Ini arcz-nya udah diketahui sih sekian, tapi boleh mungkin ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba boleh. Berarti tinggal apa nih? Kalau minus 5 plus J2, berarti nanti posisinya di mana? Boleh yuk, silakan siapa yang mau mencoba. Kalau mau mencoba nih di samping sini boleh ya, boleh dikerjakan. Yuk silakan. Ada yang mau mencoba? Coba dulu dong. Mau ditunjuk? Ntar kalau ditunjuk saya panggil nih. Siapa yang? Raffi ada Raffi? Raffi Zaidan boleh saya dibantu? Cari ArcZ. ArcZ-nya udah diketahui itu di situ. Tapi prosesnya gimana untuk mencari ArcZ-nya boleh minta tolong digambarkan? Belum ketemu Ibu. Belum ketemu. Oke, tapi gambarnya gimana Raffi? Coba. Boleh. Ayo Raffi gimana nih Vi? Saya gambar dulu deh. Garis bilangan ya. Oke. Lagi di HP ini Ibu. Oh, lagi di HP ya, susah ya jadinya ya. Nah, bolehlah. Nah, kalau katanya di sini adalah arc minus 5 plus J2, berarti X-nya berapa? X-nya minus 5 ya. Berarti taruhlah minus 5 di sini itu 2, 3, 4, 5. Oke, minus 5 di sini ya. Kemudian katanya plus J2, berarti berapa? Y-nya 2 ya. Oke. Y-nya 2, berarti kan Y itu Y-nya, B-nya 2 ya. Ini Y ya, ini X. Oke, berarti 2 kan di sini ya. Oke, berarti titik saya di sini. Oke, panah arah vektornya kan di sana ya. Nah, ini 2. Nah, berarti ini kita mau mencari nilai si tetanya. Oke. Ini berarti E ya, E atau tetanya. Oke. Nah, sekarang kalau seperti ini berarti ada sudut ya di sini ya. Saya pakai warna lain deh. Ada sudut di sini. Nah, nah ini akan kita hitung berapa. Berarti nilainya gimana? Z itu kan tadi soalnya sama dengan min 5 plus J2. Berarti di sini kalau mencari tan E,
Tan E sama dengan berapa per berapa, Raffi? B per A ya, berarti 2 per berapa? 2 per 5. Berapa 2 per 5? 0, 0,4 Bu. oke, 0,4. 0,4. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, berarti kita tahu E-nya itu dari mencari arkes tangennya. Berapa? 0,4. Berapa arkes tangennya? 21,801 Ibu. 21, 801. oke, 21,801. Ibu itu 5-nya nggak Mana? minus. 5-nya nggak minus. Kalau sudut nggak bisa kita tulis minus ya. Kalau Jadi, mencari, enggak. kalau mencari 2 dibagi 5 gitu ya. Kalau misalnya arkes tangen dari minus 0,4, ya nggak bisa ya. Kalau sudut kayak gini nggak ada minus ya. Jadi minusnya diabaikan. Oke. Nah, tapi di sini ada catatan. Ini kan berarti kita jelas di sini nilai tetanya ya. Oke, ini kan ya, kita ada nilai nih. Nilainya sampai sini nih berapa gitu kan ya. Nah, berarti di sini otomatis adalah 180 derajat. Ini kan kita mau cari yang biru ya. Kita mau cari yang biru nilainya. Tapi kita dapat nilai itu nilai E-nya gitu. Berarti kan tinggal nanti 180 derajat dikurangi dari nilai E. Gitu ya. Berarti 180 derajat dikurangi 21 sekian ini. 21,801. Tadi siapa yang ini? Nah, itu ya. Nah, ketemulah berapa itu adalah nilai tetanya. Itu. Kalau di sini mungkin angkanya bilangnya lain ya. Bentar, ini karena ketemunya 158 derajat 12, ini komanya ini nah, ini 21 derajat 48. Nah, ini tadi 21,801 ya. Nah, boleh aja sesuai yang ini aja ya. Ini kan dia dihitung lagi ya kalau seperti ini. Nah, ini 21,801 ini boleh seperti ini. Jadi 0,801-nya ini kan harusnya diubah jadi derajat ya supaya mendapatkan nilai 48. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman nanti menghitungnya seperti ini udah boleh gitu ya, tinggal 180 derajatnya dikurang. Jadi berapa? 180 dikurangi 21,801 berarti 158,19 gitu ya. Jadi beda di digitnya belakang aja nggak apa-apa. Ini ketemunya. Kalau ada nilai minus nggak usah dipakai ya. Yang tadi untuk sudut 158, berapa tadi? 199. Ini derajat. Itu ya. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya untuk menentukan arc Z atau argumen Z. Gitu. Nah, katanya di sini bilangan-bilangan kompleks dalam bentuk polar itu selalu berbentuk sama dan hanya berbeda pada nilai aktual pada R dan theta. Sehingga kita sering menggunakan versi singkat. Nah, ini kalau kita menyebut versi singkat boleh, bentar. Nah, kalau kita menyebut versi singkat boleh seperti ini. R, theta, gini ya. Berarti kalau di sini R kita berapa nih? Oke, kalau mencari R, A kuadrat plus B kuadrat, berarti R saya 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat, gitu ya, di akar gitu ya. Berarti berapa? 25 ditambah 4, 29, akar 29 gitu ya. Nah, nanti akar 29 berapa? Berarti kalau mau ditulis seperti ini bentuknya, akar 29 berapa? Kita hitung coba. 5,38 ya. 5,38. Berarti kalau kita tentukan bentuknya pakai versi singkat, 5,38, tetanya 158,199 derajat. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Kalau bisa, saya lanjutkan. Bisa, Bu. Oke. Oke. Nah, ini ada contoh. Oh, ini tadi ya. Aku udah ketemu ya tadi kita ya. Oke, sudah. Nah, sekarang, nah ini saya tutup dulu deh.
Oke. Nyatakanlah dalam bentuk singkat bentuk polar 4 min J3. Jangan lupa untuk melukis diagram sketsa terlebih dahulu. Yuk, boleh teman-teman ada yang mencoba. Mungkin di atas ini ada kosong ya. Di atas ada space kosong. Boleh silakan mengerjakan di situ. Nah, siapa yang mau coba nih? Nah, di sini nih saya kasih tempat. Oke, silakan. Yang mau coba siapa? Ayo dong, coba dong. Siapa yang mau coba yuk? Biar nggak lama-lama nih. Mau dipanggil lagi? Ayolah. Biasanya rame nih kelas A sama B. Ini karena efek hari Jumat kayaknya ya, aroma-aroma weekend ya. Ayo boleh, silakan dicoba. Saya, Bu. Boleh, ayo. Bisa kan ya? Menulisnya ya di situ ya. Oke, Sabrina. Ini nggak habis. Ya, gambar dulu ya. Sabrina, Iya, di Bu. soal ya, di soal 4 min J3 berarti iya. Heeh. 4 min J3 berarti nanti tiganya di bawah ya. Oke. Nah, kok kehapus ya, Bu? Udah bisa ya. Ya, Bu, kalau misalkan di ini, berarti minnya nggak dihitung ya, Bu? Nggak usah ya, nggak usah. Langsung aja B per A-nya aja 3/4 berarti ya.
Udah, Bu. Belum. Sampai disingkat ya. Sampai Z sama dengan sudah Sabrina? Sebentar, Bu. Kayaknya ada yang salah. Mm-mm. Enggak. Mbak Alma, udah. Buru-buru, Bunda. Kenapa dihapus, Sabrina? Karena 360, Bu. Oh iya. Betul. Karena kita perhatikan posisi apa kuadran ya dari OX ya. Dikurangi E ya. Oke, 323, Ya. Oke. Betul ya. Jadi kalau kita mendapatkan bentuk soal seperti ini, jangan lupa ini kan di sini ada 4 min J3. Nah, minus di sini ya. Kenapa ini saya draw? Nah, 4 minus J3. Karena minus berarti kan nanti A-nya 4,
B-nya -3. Oke, udah betul ya. Nah, ini arahnya Sabrina yang tinggal kita tambahkan di sini ya. Nah, jadi arah vektornya jangan lupa. Kenapa arah vektor menentukan? Karena nanti dengan adanya arah vektor ini ya, arah vektornya ini, maka teman-teman bisa lihat nanti di sini, ini kan X-nya, ini kan Y-nya. Oke, bentar, saya kok nggak pennya. Nah, ini. Oke, nah ini ya ada Y, ada X. Nah, kita akan mencari, nah ini kan tadi ketemunya E yang di sini ya. Nah, E yang ke ini kita temukan, tapi bukan ini yang kita cari kan. Nah, berapa sih sudutnya di sini? Nah, ini yang kita cari. Nah, sehingga betul yang di sini ketika sudah menemukan tan-nya, tan B per A ya, 3/4 ketemu 0,75. Kemudian ini kita cari inverse-nya. Ini juga boleh sama dengan teman-teman tulis atas tangan juga boleh ya. Nah, ketemu 36,86. Nah, kemudian karena kita mencari sudutnya yang ini ya, nah, sudut kita perhatikan kuadran maka di situ ya. Nah, tadi betul 360 derajatnya dikurangi 36,86. Nah, sehingga kita dapatkan adalah 323,14 derajat. Oke, kemudian diminta menggunakan tadi ya, kita singkat ya bentuknya ya. Jadi R dengan tetanya. Nah, tinggal kita masukkan R-nya berapa, karena ini adalah sudut istimewa ya, nilai-nilai istimewa. Ada 4 kuadrat plus 3 kuadrat, pastikan dapatnya R-nya adalah 5. Nah, ini betul 5, ini adalah sudutnya ya. Oke, sudah sesuai. Udah betul ya Sabrina ya. Oke, yang lain nanti soal-soal seperti ini bisa jadi akan keluar ya. Jadi udah stepnya betul. Gambar dulu, kemudian kita yang cari apanya. Oh, ini nih yang kita cari. Karena kita hanya bisa menentukan E-nya, maka ya itu tadi 360 derajat dikurangi nilai E. Nah, kemudian katanya di sini bilangan kompleks yang diketahui dalam bentuk polar itu kita juga bisa mengkonversi menjadi bentuk dasar A plus JB. Cukup dengan menentukan nilai kosinus dan sinus serta mengalihkan nilai R tersebut. Jadi dibalik ulang gitu ya. Kan tadi R itu sama dengan cos ya, cos A gitu plus J sin B-nya gitu ya. Nah, ya. Kemudian di sini kita tentukan saja langsung, boleh kita hitung cos-nya karena ini udah ketemu misal ada 35 derajat. Nah, maka rumusannya kan tadi ada cos, ada sin gitu ya. Berarti kita cari aja cos 35 derajatnya berapa. Nah, misal ketemu 0,8192, langsung dikalikan nilai R-nya atau nilai 5 tadi. Kemudian hal yang sama juga untuk yang sinus. Jadi boleh saja nanti Z itu dituliskan dengan bentuk yang seperti ini gitu. Ini boleh. Kemudian cukup dengan menuliskan seperti ini juga boleh gitu ya. Tinggal nanti yang diminta soalnya seperti apa gitu. Kalau di sini misal nyatakan dalam bentuk A plus JB dari nilai 4 cos 65 derajat plus J sin 65 derajat. Berarti teman-teman langsung menghitung cos 65-nya dulu. Berapa cos 65? 0,422. Oke, 0,422. Berapa yang sinus? Sinus 65. 0,906 ya. Iya. Oke, tinggal ini kita kalikan dengan 4. Nah, ini kita kalikan 4. Berarti nanti ketemunya 0, tadi berapa sih? Cos 65 dulu ya. Cos 65 tadi dikalikan 4 berarti 1,6905 gitu kan ya. Kemudian ditambah sinnya sekarang. Sinus sin 65 berapa? 0,9 tadi ya, 0,906 dikalikan 4. Berarti ketemu 3,624 atau 25 sekian gitu ya. Nah, kemudian perhatikan sin cos-nya. Kalau misalnya cos 65 derajat itu
letaknya di mana berarti posisinya? Posisinya kuadran 1, kuadran 2, 3? Kuadran 1. Kuadran 1. Kalau kuadran 1 nilainya masih positif, negatif? Positif. Positif. Oke, berarti ini positif ya. Karena di kuadran 1 semua positif. Jadi ketemu nanti nilainya adalah 1,6905 plus C 36,25. Ya. Jadi saya rasa ini nggak terlalu sulit ya. Nah, oh ini penjabarannya. Oke, kemudian jika argumennya, katanya di sini, jika argumennya lebih besar daripada 90 derajat, nah ini kita harus hati-hati dalam menentukan. Kenapa? Ya itu tadi, karena kita dalam tiap kuadran nilai sin konstan itu akan berbeda-beda. Yuk, contohnya nih. Nah, ini kita coba kerjakan bersama nih. Jika Z cos 210 plus J sin 210, nah vektor-vektor ini semua terletak pada kuadran ketiga, di mana kuadran ketiga adalah tannya saja yang bernilai positif gitu ya. Kalau dulu nyingkatnya gimana? Kalau saya nyingkatnya semua sindikat tangan kosong gitu ya. Nah, nggak tahu tuh semuanya sama nggak singkatannya. Jadi ini semua positif, sin konstan. Nah, di sini sinus saja yang positif, di sini tangan saja, di sini kosinus saja yang positif. Jadi kalau saya singkat, biasanya kuadran 1, 2, 3, 4 ini saya singkatnya semua sindikat tangan kosong, gitu ya. Nah, kalau kita tahu 210 itu terletak pada kuadran ketiga, maka nilai kosinus dan nilai sinus saya otomatis adalah negatif. Itu berarti teman-teman tinggal cari aja cos 210. Cos 210 itu katanya sama dengan minus cos 30 derajat, gitu ya. Nah, ini nilainya berapa? Berarti langsung ditulis di sini minus cos 30 derajat. Atau kalau misalnya nggak mau, Bu, udahlah pakai nilai cos 210 aja. Ya boleh gitu ya, langsung di sini sama ya. Minus 0,8660, kemudian sin 30 derajat, sin 210 ya, sin 210 itu sama dengan minus sin 30 derajat, berarti di sini nilainya adalah minus 0,5 gitu ya, minus 0,5. Oke, minus C 0,5. Nah, maka tinggal dikalikan saja. Oke, ketemulah nilainya. Itu. Bisa dipahami sampai sini? Jadi jangan sampai tandanya itu tidak sesuai. Perhatikan letak derajatnya tadi. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan yang satu ini? Nah, nyatakan Z 5 cos 140 derajat plus J sin 140 derajat dalam bentuk A plus JB. Ayo coba, siapa yang mau mencoba? Nah, kalau mau mencoba bisa di sini nih, saya kasih kotak di sini deh. Nah, muat nggak? Nah, kalau nggak muat nanti ada di yang sebelah mana. Boleh silakan, ada yang mau mencoba? Yuk. Kalau 140 berarti kita posisinya di kuadran 2. Di kuadran 2 yang nilainya positif adalah sinus gitu ya. Sinus 140 derajat itu berarti sama dengan sin 40 derajat. Cos 140 derajat itu berarti sama dengan min cos 40 derajat. Yuk. Siapa yang mau mencoba? Ini saya tulis deh di sini. Nah, ini berarti kan posisinya di sini ya 140. Taruhlah posisinya di sana gitu ya. Nih. Nah, berarti letaknya di kuadran 2 140 derajat. Di sini cos 140 derajat karena di sini yang positif itu sin-nya ya. Nah, ini berarti sama dengan min cos 40 derajat. Kemudian kalau sin 140 derajat itu positif ya di sini ya. Berarti sama dengan sin 40 derajat. Oke, atau nggak usah seperti ini Bu, nggak mau seperti ini Bu, langsung dihitung pakai kalkulator. Ya udah boleh lah ya. Yang penting tahu konsepnya aja. Yuk, siapa yang mencoba? Berarti Z sama dengan 5 cos 140 derajat plus J sin 140 derajat. Nah, ini saya yang ngerjain jadinya.
5 min cos 40 derajat ditambah J sin. Berapa? Sin 40 derajat. Berapa nilainya? Min cos 40. Min 0,76. 0,76. Oke. Minus 0,76. 766 ya. Ditambah J sin 40. 0,6428. Oke, 0,6428. Yuk, sekarang kita kalikan dengan 5. Berapa tuh? 3,83, Bu. Oke, 3,83 ditambah J berapa? 3,214. 214. Oke. Apakah benar? Yuk kita lihat di next frame-nya. Nah, betul ya, 3,83 ini kita dapat 3, bentar. Nah, gini. 3,83 J 3,214. Oke. Enggak susah ya. Kalau tidak susah kayaknya ini memang gampang sih ini. Nah, sekarang coba ini ada A dan B. Ayo coba siapa yang mau mengerjakan. Diminta menyatakan dalam bentuk polar. Nah, kalau bentuk polar berarti bentuk yang mana tadi? Ada itu ya nilai tetanya ya kalau bentuk polar. Kemudian nyatakanlah 300 derajat itu kan berarti nilai R sama tetanya ya dalam bentuk A plus JB gitu. Berarti sampai teman-teman ketemu yang seperti ini tadi nilai ini ya yang di atas ini. Yuk boleh 2 mahasiswa. Masih lama kita masih 8:30 yuk. Masih banyak waktu. Setelah ini baru kita ke bentuk eksponensial. Boleh, silakan. Nah, nanti boleh mengerjakan di atas atau di bawah. Nah, ini boleh di sini. Yang satunya boleh di sini nih. Oke. Yang agak panjang berarti jawabannya yang B ya paling ya. Oh, enggak juga sih, enggak terlalu panjang. Ya boleh, siapa yang mau mencoba? Ada yang mau coba? Nadia ada? Boleh Nadia kalau mau dicoba. Ada Bu, tapi saya lewat HP nggak bisa Oh, susah ya. Yang lain Ibu mau nyoba boleh boleh, silakan. di atas atau di kiri ya, Bu? Ah, bebas. Ada. Ya, boleh di sebelah kiri boleh.
Ibu mau nanya, Bu. Ya, Ini pakai kuadran 2 kan ya? Atau 3? Atau 4, Bu? hmm. Min 5 plus J4 paketan C. Nah, kalau digambar dulu. Oh iya. Hmm. Oke, oke. Jadi selalu digambar dulu ya. Hmm. Oke. Udah, Farah? Udah ya? Sudah, Ibu. Boleh. Udah sesuai, betul? Karena kita udah ya, dari tulis arah vektornya sudah. Kemudian, nah ini tinggal dibuat gini deh, Farel. Ini gitu ya. Nah, kita mau mencari nilai ini. Nah, gitu. Jadi biar, udah, betul. Untuk yang B, siapa yang mau mencoba? Gimana yang B? Yang B ini berarti tinggal dibalikan ya. Dari singkat yang 300 itu R-nya berapa gitu ya. Coba. 300. Ada yang mencoba nggak? Berarti ini harus teman-teman uraikan dulu kan ya. 3 berapa? Cos 300 derajat plus J sin 300 derajat. Dari sini cos 300. Nah, dengan sin 300. Ini letaknya di kuadran berapa? Kuadran 4. Oke. Kuadran 4. Kalau kuadran 4 berarti hanya cos-nya yang bernilai positif ya. Berarti ini sama dengan positif cos 60 derajat. Kalau di sini minus sin 60 derajat. Oke, kuadran 4. Ini terletak di kuadran 4. Nah, sehingga kita ubahkan ya bentuknya ya. Berarti 300 ini sama dengan 3 cos 60 derajat minus J sin 60
derajat. Berapa nilainya? Cos 60 berapa? 2,5. 0,5 ya. 0,5 J sin 60. Berapa sih 60? 0,8. Oke, berarti J 0,866. Nah, ini nanti kita kalikan 3. Berarti kita akan dapatkan nilainya adalah 1,5 dikurangi J berapa? 2,598. Oke, nggak sulit lah ya yang ini ya. Oke, paling dari semuanya itu yang agak membutuhkan konsentrasi mencari ini ya. Si siapa nih namanya? Apa kemarin? Kok jadi lupa saya. Yang kita agak lama kemarin ya jadinya ya, yang di kelas jadi agak seru. Nah, kalau yang bilangan kompleks saya rasa semuanya bisa. Jadi nanti saya pasti ada ya bilangan kompleks 2 nomor. Gitu. Oke, udah saya lanjutkan. Saya lanjutkan ke bawah. Nah, ini tadi ya, jangan lupa digambar terlebih dahulu. Udah. Nah, berarti di sini kita sudah menyatakan suatu bilangan kompleks itu dengan menggunakan 2 cara, yaitu dalam bentuk standar, Z sama dengan A plus JB, kemudian dalam bentuk polar, Z sama dengan R cos theta plus sin theta, sampai kita menemukan tetanya yang mana nilai theta itu sama dengan arkes tangen B per A atau inverse ya, inverse tangen B per A. Nah, katanya jika kita ingin diagram sederhananya, kita secara mudah dapat mengkonversi dari satu sistem ke sistem lain. Nah, ini adalah konversinya berarti ya. Misal kita punya A plus JB, oke, A dengan B ini kita dapatkan R-nya. Kemudian kalau melihat ke bentuk polar, kalau ke bentuk polar berarti kita tinggal tentukan tetanya gitu kan ya, R theta berapa. Gitu. Kalau kita melihat dengan menggunakan diagram, ya. Nah, itu tadi adalah bentuk polar dari suatu bilangan kompleks. Nah, untuk frame berikutnya kita akan mempelajari terkait bentuk eksponensial dari suatu bilangan kompleks. Nah, katanya masih terdapat cara lain untuk menyatakan bilangan kompleks, yaitu dengan cara eksponensial. Nah, misal kita kan biasanya ada yang namanya deret gitu kan ya, deret. Misal saya punya E pangkat X gitu, E di sini E eksponen. Berarti 1 plus X. Nah, ini X per 1 faktorial sebenarnya ya. Berarti kan 1 faktorial kan 1 ya. Ditambah X kuadrat per 2 faktorial. 2 dikali 1 gitu kan ya. Kalau faktorial ya. X pangkat 3 per 3 faktorial. Berarti 3 kali 2 kali 1 gitu kan. Dan seterusnya. Kalau misalnya saya punya suatu deret dari sin X itu kan tidak lain X min X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Karena sinus itu kan kalau dilihat dari gelombangnya kan memang gitu ya, 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kalau cos itu 1 min X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Nah, katanya kalau misalnya ini ya, katanya di sini Anda pasti masih sulit untuk mengingat deret-deret ini gitu. Nah, sehingga kita akan menyatakan dengan menulis deret seperti frame berikutnya. Nah, jadi sekarang kita akan mengambil deret E pangkat X dan menulis J tetanya sebagai pengganti si X gitu. Berarti E pangkat J teta gitu kan ya. E pangkat J teta itu adalah sama dengan 1 plus J teta. Karena kita berangkat dari tadi polar gitu ya, bentuk polar. Berarti kita akan mendapatkan suatu teta di sini. Berarti 1 plus J teta kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita susun nilai deret tersebut, maka kita akan mendapatkan suatu deret itu adalah cos theta plus J sin theta gitu. Nah, oleh sebab itu, R cos theta plus J sin theta itu boleh kita tulis sekarang menjadi R E pangkat J theta, di mana E-nya ini adalah E eksponen gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai bentuk eksponensial dari bilangan kompleks. Gitu ya. Bentuk ini kita peroleh dari bentuk polar dengan sangat mudah karena nilai R adalah sama dan sudut theta adalah sama untuk keduanya.
Akan tetapi katanya kita harus ingat bahwa dalam bentuk eksponensial sudut harus dalam satuan radian, gitu ya. Jadi ternyata kalau kita ambil suatu deret E pangkat J theta itu tadi kan tidak lain akan berulang. Nilainya adalah cos theta plus J sin theta. Oleh karena itu kita tadi boleh ya, ini saya simpulkan berarti kita boleh nih nulisnya menjadi bentuk yang seperti ini, yang tidak lain adalah bentuk eksponensial bilangan kompleks. Nah, tapi teman-teman harus ingat bahwa ini harus dalam bentuk ini ya, radian. Ya. Nah, yuk kita coba ke frame berikutnya. Berarti untuk menyatakan suatu bilangan kompleks, kita bisa membuat menjadi bentuk yang tadi biasa ya, bentuk bilangan biasa Z sama dengan A plus JB. Kemudian bentuk polar. Bentuk polar itu R cos theta plus J sin theta. Kemudian bentuk eksponensial. Bentuk eksponensial berarti R dikalikan E pangkat J theta. Nah, katanya kita diminta mengingat bahwa bentuk eksponensial itu diperoleh dari bentuk polar. Jadi nanti bisa saja mencari bentuk polar gitu ya dari bilangan kompleks dengan mencari bentuk bilangan kompleks dengan menggunakan dua cara. Tentukan apakah sama nih kalau kita menentukan dengan bentuk polar, apakah dengan bentuk eksponensial gitu. Misal seperti itu. Bisa jadi kan ya ada soal-soal yang demikian gitu ya. Tapi syaratnya di sini harus nilai R itu sama dalam setiap kasus. Kemudian sudutnya juga sama dalam setiap kasus. Tetapi pada bentuk eksponensial sudutnya harus dalam satuan radian. Jadi dengan mengetahui hal itu, sekarang kita diminta ubahlah bentuk polar 5 cos 60 derajat plus J sin 60 derajat, kita diminta mengubah menjadi suatu bentuk eksponensial. Berarti kan bisa ya dari polar ke eksponen ataupun sebaliknya gitu. Nah, sekarang kita dari bentuk polar ke eksponen nih. Oke, berarti stepnya adalah dulu 5 cos 60 derajat plus J sin 60 derajat gitu kan ya soalnya ya. R-nya udah ketahuan di sini nilainya adalah sebentar. R-nya sudah ketahuan nilainya di sini adalah 5. Kemudian tetanya, nah ini kan tetanya ya, 60 derajat. Berarti theta 60 derajat ini harus kita ubah menjadi suatu radian gitu ya. Nah, ini harus teman-teman konversi. Nanti kalau untuk mengkonversi bagaimana? Ya, berarti tinggal ditentukan bagaimana cara mengkonversi dari apa? Dari berupa sudut gitu ya ke radian. Nah, gitu ya. Cara mengubah derajat ke radian gitu. Nah, kalau sudah dikonversi, nah, berarti tinggal langsung kita tulis 5E pangkat J Pi per 3 gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti konversinya boleh teman-teman pelajari ya, karena ini itu sebetulnya kan matematika untuk mengubah derajat ke radian itu sudah pernah dipelajari ya, sudah pernah dipelajari pada saat SMA, jadi saya tidak mengulang lagi. Ada yang masih ingat mungkin? Dari radian ke 1 radian itu berapa? Berapa? Gimana? Masih ingat nggak? Kalau 1 derajat itu kan kita perputarannya 1/360 putaran gitu ya. Kalau radian itu kan jadi sudut pusatnya berapa nih pi ya, pakai pi kalau radian kan ya. Radian itu diukur dalam satu radius di mana ada satu lingkaran penuh. Nah, 1 radian itu kan kita bisa definisikan menjadi 180 derajat per pi gitu. Nah, nanti boleh teman-teman sambil pelajari ya untuk mengubahnya gitu ya. Atau sekarang boleh saya tanya sekarang. Saya tanya dulu. Ini radian derajat ke radian dulu ya. Berapa derajat ya? Berapa derajat yang saya tanyakan? Berapa sih kalau misalnya saya punya 3,4 ya. 4,5 radian diubah menjadi derajat. Nah, berapa nih?
Berarti tinggal karena 1 radian itu kita asumsikan pi per 100 dengan pi per 180 ya, 1 derajat. Benar, ini radian. Berarti kalau 1 radian itu kan didefinisikan 1 radian. 1 radian itu 180 derajat per pi. Nah, berarti ini tinggal teman-teman konversi saja 4,5 ini dikali dengan 180 derajat per pi. Nah, itu ketemunya. Nah, berapa derajat? Pakai kalkulator juga boleh ya menghitungnya ya. Kalau pi di kalkulator kan juga sudah ada ya. Berapa ketemunya? Berapa? Ayo. Boleh banget ini pakai kalkulator. 257,8 Ibu. Oke, betul. 257 180, sebentar saya hitung. Hey, 257,8 257,83 derajat. Ya. Nanti kalau misal mau mengkonversi sekarang dibalik dari derajat ini udah radian radian dicarinya derajat. Berarti sekarang derajat saya punya berapa contoh, misal saya ini udah 45 radian ya. Misal saya punya 15 derajat. Nah, ini sekarang berapa radian? Kalau misalnya ini radian ke derajat, kalau ini derajat ke radian, itu berarti pi per 180. Berarti kalau udah ketemu seperti ini, otomatis tinggal kita ubah 15 dikalikan dengan pi per 180. Berapa berarti? Berapa 0,26 radian? Bu. Hah? 0,26. 0,26. Oke, bisa ya. Nah, berarti teman-teman menulis bentuk eksponensial ini harus dalam satuan radian ya. Jadi radian ke derajat 180 per pi, kalau dibalik derajat ke radian adalah pi per 180. Oke, ini ya. Nah, kemudian oke, dan sekarang tentang sudut negatif. Nah, ini nih sudut negatif. Jika kita ganti theta dengan minus theta dalam hasil ini, kita akan peroleh E pangkat minus J theta. Berarti kan di sini adalah cos minus theta ditambah J sin minus theta. Berarti kan cos theta min J sin theta gitu kan ya. Nah, jadi jangan sampai lupa mengganti tandanya ini ya, jangan sampai salah. Betul, sehingga boleh kita simpulkan di sini berarti kita bisa mencari kesimpulannya adalah pangkat J theta itu berlaku apabila cos theta plus J sin theta, apabila pangkat minus J theta itu sama dengan cos theta min J sin theta. Itu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini yang menjadi catatan, jangan sampai dilupakan ya. Nah, ini katanya terdapat satu operasi yang kita belum dapat lakukan untuk bilangan kompleks sebelum ini. Jadi, yakni untuk mencari logaritma dari bilangan kompleks gitu ya. Bentuk eksponen sekarang telah membuat bahasanya ini ya karena bahasa translate ya, jadi agak aneh biasanya kalau buku-buku diterjemahkan ini. Nah, intinya kita akan mencari suatu logaritma karena bentuk eksponensial hanya terdiri atas hasil kali dan pangkat, maka kita akan mencoba mencari logaritmanya. Nah, kalau kita tahu Z sama dengan RE pangkat J theta, maka kita dapat menentukan ln Z itu sama dengan ln R plus J theta. Yakni, jika saya mempunyai Z 6,42, pangkat J 1,57,
Nah, boleh kita katakan ln Z itu sama dengan ln 6,42 ditambah J 1,57 gitu ya. Nah, nanti ln 6,42 berapa? Nah, ini kita cari gitu. Dan hasilnya pun dalam bilangan kompleks boleh kita tulis di sini 3,8. Oh, ini soal. Dan kalau misalnya saya punya Z sama dengan 3,8 E pangkat min J 0,236, berarti berapa ln Z-nya? Berapa ln Z-nya? Otomatis ln Z itu kan sama dengan berapa? Kita Ln 3,8. betul, bentar. Iya, datangnya kapan? Al. Berarti ln 3,8 kurangi J, J-nya berapa? Kan minus 3. Oke, berarti ketemu berapa ln 3,8-nya? 1,33. 1,3 min J 0,23. Oke, saya rasa bisa ya teman-teman ya. Jadi ini boleh kita tulis seperti ini, boleh kita cari bentuk logaritma natural ya, ln itu logaritma natural. Oke. Mana ya tadi kursor saya ya? Nah, udah ya ketemu. Nah, akhirnya berikut adalah contoh jenis yang agak berbeda katanya. Nah, diminta kita menyatakan E pangkat 1 min JP per 4 dalam bentuk A plus JB. Nah, kalau seperti ini berarti ini sifat eksponensial ya, dimana kalau saya punya E pangkat 1 min JP per 4 itu boleh kita tulis E pangkat 1 dikali E pangkat min JP per 4. Nah, sehingga boleh kita katakan di sini kan kalau minus kan E pangkat satunya kan ya E ya, tetap ya. Kemudian nah kita ubah untuk si min JP per 4-nya. Nah, Pi per 4 berarti di sini kan kita ubah berarti cos Pi per 4 karena di sini minus berarti minus J sin Pi per 4. Nah, sehingga cos Pi per 4-nya ini boleh kita cari. Nah, ini dia menjadi nilai pecahan seperti ini boleh gitu ya. Nanti kalau misalnya nilainya mau desimal pun juga silakan gitu ya. Kalau misal mau nilainya cos Pi per 4 gitu ya. Coba. Ini kalau pakai desimal kan 0,99 sekian gitu ya. Kalau di situ pakai 1, bentar, 1 dibagi akar 2. Nah, boleh seperti itu, boleh mau pakai desimal juga silakan. Karena di sini ini dia inginnya kan mendapatnya bentuknya E per akar 2 1 min J. Nah, boleh seperti ini boleh. Jadi kalau teman-teman menjawab seperti ini boleh, desimal pun boleh gitu ya. Jadi saya kembalikan aja ke yang penting jangan sampai salah untuk mengubah dari eksponen ke apa tadi? Polar atau polar ke eksponen gitu. Jadi kalau ini hanya apa ya untuk mengubah ini aja ya, untuk mengubah si bentuknya tadi aja. Jadi ini diubah menjadi Z bla 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 gitu, atau ini kita pakai logaritma gitu ya. Kemudian ini karena bentuknya E pangkat 1 min, nah ini boleh kita ubah seperti ini. Gitu ya. Nah, untuk bahasan eksponen kita cukup sampai di sini. Jadi yang frame 58 dan 59 ini kita nyatakan dalam logaritma ya. ln itu logaritma natural gitu ya. Nah, makanya kok nggak ada tulisan log gitu ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya gitu, ln itu logaritma natural atau ln. Gitu. Nah, kemudian di sini sudah selesai kita sampai kepada si eksponensial. Jadi kalau kita lihat rangkuman revisinya, kita dari pangkat J gitu ya, kemudian kita udah mempelajari bilangan kompleks sampai kepada konjugat, sampai ke bilangan kompleks yang sama, kemudian juga bentuk polar dari suatu bilangan kompleks, dan bentuk eksponensial suatu bilangan kompleks. Kemudian logaritma tadi kita nyatakan dengan menggunakan RE tadi ya, pangkat J theta.
sampai kita mendapatkan suatu len Z sama dengan len R, plus bisa minus bisa bergantung dari pangkat yang ditentukan. Nah, untuk materi saya udah cukup sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, ini beberapa latihan soal ya. Ini boleh teman-teman kerjakan. Mungkin nanti saya ada penugasan atau langsung kuis ya. Banyak tugas nggak ini? Lagi banyak tugas nggak? Banyak ya, iya. Biasanya kalau mendekati UAS pasti seperti itu banyak. Nah, paling gini, saya sih pinginnya kuis dulu ya. Kalau tugas bilangan kompleks kan belum. Ya, belum ya? Kemarin nggak ada ya? Kemarin ada nggak tugas bilangan kompleks? Belum ya? Halo? Syifa, belum kan ya? Kebetulan belum sih, Bu. Belum, oke, baik. Nah, jadi nanti untuk tugas bilangan kompleks saya akan berikannya setelah ujian aja. Kalau misalnya setelah UAS berakhir juga boleh. Misal teman-teman udah selesai semuanya UAS, nah boleh nanti penugasannya mungkin saya berikan gitu. Nanti due date-nya agak lama gitu ya, biar teman-teman fokus di UAS dulu. Gitu. Jadi, ini soal-soal di sini kan masih belum dikerjakan ya. Nah, nanti boleh nih kita tugaskan gitu, tapi hanya sebagian aja, nggak usah sampai keseluruhan. Tuh. Oke, nah ini kan kalau udah nomor 19, nah boleh teman-teman lihat ini, kalau udah nomor 19 ini sudah aplikatifnya ya, ini sudah kerangkaian listrik juga bisa gitu, jadi nggak sampai sana sih kalau untuk teknik lingkungan gitu. Oke, berarti nanti untuk ujian, kita mulai dari awal ya, berarti ya. Kita mulai dari awal materi dengan saya. Berarti dari mana dulu? Panjang ya, agak banyak ya berarti ya. Iya, agak banyak sedikit. Berarti mulai determinan ya, matriks dan determinan itu. Jadi saya paling belum, karena belum bikin soal ya. Hari ini malam ini saya akan bikin soal. Nah, jadi nanti saya juga akan coba dulu gitu dengan waktu yang harusnya idealnya waktunya kalau saya sudah bisa 1 jam misal atau 40 menit, nah teman-teman berarti 3 kali lipat dari saya lah pasti bisa, gitu ya. Jadi dari awal kemudian saya sih sebenarnya pinginnya luring gitu ya. Nanti saya diskusi dulu mungkin Ikna dan Syifa ya, kita bisa luring kapan. Nah, nanti luringnya open note ya. Jadi silakan bawa note-nya masing-masing. Kalau misalnya kita seandainya ini disiapkan aja dulu ya. Seandainya kita misal bisa luring, berarti teman-teman siapkan note dalam 2 halaman kertas folio ya. 2 halaman, jangan 2 lembar kebanyakan. 2 halaman kertas folio, berarti nanti pada saat UAS menyiapkan itu, karena open catatan, jadi 2 halaman kertas folio, kemudian bawa milimeter blok, karena milimeter blok itu nanti sifatnya saya sih pinginnya ditempel ya di kertas ujiannya gitu ya, jadi boleh nanti teman-teman bawa gunting sama lem gitu, atau kalau misalnya nanti ribet, ya udah pakai kertas milimeter bloknya, nanti tinggal dijepret di hacker gitu ya, sama kertas jawabannya gitu. Jadi siapkan milimeter blok dengan open note-nya masing-masing. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya masih banyak pertanyaan di ini ya. Ghost ya mungkin ya. Nanti Ghost paling saya udah nggak usah pakai Ghost Jordan deh, sampai Ghost aja. Itu pasti keluar ya, Ghost ya. Ibu, Iya boleh. untuk PDF yang ini boleh dikirim Iya, nggak, Bu? saya kirim ya, setelah ini saya kirim. Oke, Bu. Oke, Kasih. iya. Ibu nanti UASnya nggak pakai Ghost Jordan kan Ibu? Enggak, tadi kan udah saya kesepakatan pakai Ghost aja, nggak usah pakai Ghost Jordan.